berperan atau bersifat ya'idukumul faqra, menjanjikan kefakiran kepadamu, sehingga ini melarat nggo anu ae. Wa ya'murukum bil faqr, dan memerintahkanmu aku tidak berbuat fahsya, itu perbuatan yang jika diketahui orang lain kita malu, ya, perbuatan yang aib lah, yang kita jika perbuatan kita itu diketahui orang lain kita menjadi malu. Ini luas sekali, ya. Siapapun dan atau apapun yang menjanjikan kita atau meden-medeni kita menjadi fakir di sini, menjadi miskin, menjadi melarat, menjadi urip gak enak dan sebagainya, khususnya itulah setan. Corona bisa jadi setan bagi orang awam, dan sangat jelas dampak dari corona ini, bahwa corona itu setan bagi yang imannya lemah. Karena corona ya'idukumul faqra, ayo bangkrut kon usahamu, ayo ini ki opo nek kena corona, ya. Jika memang dampaknya itu begitu, itu setan. Yang membuat corona itu setan kita. Corona bisa bersifat atau berperan, berfungsi seperti malaikat, di mana yang mendorong, menyemangati kita untuk lebih mendekat kepada Allah, lebih serius dalam mengabdikan diri atau menghambakan diri kepada Allah. Ini pun juga yang membuat corona itu bisa bersifat seperti sifat malaikat, ya kita. Maka bagi siapa sesuatu itu dampaknya positif bagi kita, bagi siapa sesuatu itu sebaliknya berdampak negatif bagi kita. Dan sesuatu yang berdampak negatif, itulah yang dimaksud asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan wa ajran azima. Sedang Allah menjanjikanmu ampunan dan pahala yang agung. Pokoknya menjanjikan sing enak-enak lah, sing enak-enak, sing apik-apik, sing bahagia-bahagia. Tadi disampaikan Gus Nizam, syaitonuka nafsuka, nafsu itu setan. Bahkan di dalam surat Al-A'raf yang saya baca, wattaba'a hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, famisluhu kamislil kalbi, seperti anjing. Maka saya bisa, makanya nafsu itu nafsu ini koyo asu, iya, napasi koyo asu, ya, nafsu itu napasi koyo asu, ya. Oleh karena itu mohon dijelaskan hakikat koyo piye. Enggak, karena asu itu kan sifat-sifatnya melet-melet, ya. Itu kan ya namanya tamak. Cuma ada beberapa kebaikan nafsu itu, asu itu. Iya. Kebaikannya dia istiqomah. Istiqomah banget. Iya. Setia banget. Setia khidmah, iya, kepada mursyidnya. Kepada yang memberi makan. Ya, iya. Ya. Gampangannya kalau kita kaitkan di sini, khidmat kepada mursyidnya, jadi salik ini. Ya. Ini sifatnya asu. Apa kita murid-murid ini bisa dikatakan suatu ketika jadi asu, suatu ketika karena sifat asu ini kamasalil kalbi, ini kadang bagus, kadang jelek. Nafsu juga begitu. Ya. Kadang kalau tidak ditundukkan jelek, syaiton, ya, jadi setan.
kalau ditundukkan mestinya jadi baik. Iya. Jadi yang saya maksud di sini hakikat nafsu menurut Gus Nizam itu bagaimana? Kenapa Al-Quran bahwa nafsu itu diumpamakan seperti asu, maka namanya nafsu. Napasnya koyo asu melet-melet. Oh, nafsu napasnya koyo asu. Nggih. Ngos-ngosan. Ini di dalam Al-Quran surat A'raf 176 ya. Antahmila alaihi yalhath Ya. au tatrukahu yalhas. Au tatrukhu yalhas. Iya. Mohon penjelasannya. Ya, nafsu itu memang awalnya tercela. Namun kemudian bisa menjadi terpuji dan berubah menjadi terpuji itu semata-mata sebab rahmat Allah, sebab taufik, inayah, hidayah Allah. Sebagaimana firman Allah, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha dulu baru wa taqwaha. Demi nafsu dan segala proses penyempurnaannya. Lantas nafsu itu diilhami oleh Tuhan, diilhami awalnya ilham fujurnya. Fujur itu lacut. Lacut itu kurang ajar. Kemudian wa taqwaha. Jadi ya nggak ada orang terlahir dengan nafsu yang tidak tercela sebelumnya, tidak ada. Karena begitulah firman Allah menjelaskan. Jadi tidak ada orang baik itu dumadaan atau tidak berproses, itu tidak ada. Orang baik yang hakiki itu berproses, telah melampaui atau berperang melawan keburukan yang ada pada dirinya, itu berproses perang jihad akbar itu. Kalau ada yang mengatakan nafsu setan, ya nafsu pertama yang paling buruk adalah nafsu syaitan atau nafsu iblis. Itu jiwa yang merusak, sifatnya itu merusak tatanan, merusak kebenaran, pokoknya merusak, tidak membangun, plus ajak-ajak. Gak gelem nang neraka dhewe, tapi golek bolo. Wah, misal jangan maksiat golek konco, itu setan niku wis asli setan 100%. Nek maksiat ngejak ewang, ya itulah wong nang kerusakan kok golek ewang. Siapa itu kalau bukan setan? Termasuk ngerasani, iso ngerasani gak ngejak ewang. Nah niku sing ngrasani ambek sing dijak rasani niku padha setane. Makane nek Sayyidina Umar ketemu wong wedok ojo 3 4 loro ae. Ketok rada suwe kumpulane ketemu Sayyidina Umar. Karena setan karo niku. Ini di zaman kenabian yang masih cahaya nubuwah sedemikian kuat pengaruhnya. Sayyidina Umar bersikap seperti itu. Apalagi zaman jahiliyah modern seperti sekarang ini. Kebiasaan bukan sendiri, ini berseratus, berseribu begini, berjamaah. Lalu grup WA yang kono 10, masing-masing grup 100 gak berseribu. Terus dijak ngerasani kabeh. Nah ini dosanya malaikat zaman now ini, tapi yo gak kalah canggih. Masya Allah, gak tahu leren nulis ini, banteran dosane ini. Ini mau nyatet gak nutut. Sebaliknya orang yang berlaku baik lillah billah pun
juga pahalanya ya lebih dahsyat zaman sekarang daripada dulu. Sekali lagi ya, berkat bantuan medsos ini yang ikhlas karena Allah, dengan Allah, murni demi Allah dan seterusnya, itu jazz ini juga pahalanya ya Masya Allah, karena mendunia. Maka jangan pernah menyalahkan alat komunikasi ini. Yang salah assalamu dewi asyaitonuka asyaitonuka. Nggih niki rupanya Gus Ibrahim kok mencari mic nih. Jenengan Ipong kasih mic-nya ke Gus Ibrahim itu. Niku. Nah. Monggo Gus. Mulai jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget duwe kesempatan undangan Ustadz Minan datang jenengan Gus Izab. Badhe kula tangletaken kok kala wau enten masalah corona niku wonten sing setan wonten sing boten setan nggih. Nggih. Kadang kula nek mikir niku kinten-kinten kata pundi. Kadang nek kula paham kullu mri'in idza ya'malu yuwafiqhu syar'a fahuwa insanun wa ma'ahu malaikah. Iya. Wa idza lam yuwafiqhu syar'a Iya. huwa insan wa ma'ahu syaiton. Betul sekali. Dan keberadaan yang ada, Iya. yang terjadi entah niku sing viral teng ngene WA habar niku sing pundi Gus? Jelas wa qalilum mahum ingkang yuwafiqu syara'. Sing nyocoki syara' itu minoritas. Jumlahnya dipun terjemahkan mboten paham niki Gus. Nggih sing tentune. Nggih, dipun terjemahkan. Napa niku yuwafiq niku wau? Oh nggih. Nggih, monggo. Kala wau dipun aturaken tentang corona niki enten sing bahasa setan nggih. Nggih. Wonten sing ndadosaken tambah sae menawi tambah takwai. Nggih. Bahasan setan kan kalau wau mboten sekedar insan atau kepribadian manusia dan jin, akan tapi syai'un. Ya syai'un. Juga termasuk. Nek ningali niku kula eling wonten tafsirane surat Yasin niku alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tafsirane niku kullu mri'in idza ya'malu wa yufawiqhu syar'a fa huwa insan wa mahul malaikah. Setiap apapun perilaku yang kita kerjakan apabila kok mencocoki dengan syariat, maka kita adalah manusia dan yang beserta kita adalah malaikat. Adalah malaikat. Wa idza lam yuwafiqhu syar'ah huwa insan wa ma'hu asyaiton. Asyaiton. Iya. Lah ningali kejadian sing kaya ngeten niki wa ma'hu syaiton kok terprogram ngoten. Oh, yang memang ada seperti niku. canggih nggih. Nggih. Ya niku. Nggih. Kok kalau wau dipun aturaken niku namung minoritas. Kok kadose mayoritas niku. Boten sing yuwafiqu syara' sing minoritas. Oh, yuwafiqu syar'a. Sing yuwafiqu syar'a yang minoritas. Sing yukhalifu syar'a jelas mayoritas. Terus bagaimana kita memberi pengertian datang masyarakat sekitar yang tidak berseberangan dengan instruksi yang atasan. Ya ini saya termasuk mencari cara, diantaranya dengan bikin acara ngopi bareng seperti ini. Berusaha mencari terobosan-terobosan. Ingin sekali bagaimana agar pandemi corona COVID ini kita akui ini memang
ya wabah yang mendunia yang harus kita sikapi bersama dengan protokol kesehatan dan seterusnya. Namun jangan sampai berimbas atau efek sampingnya yaitu kegiatan keagamaan berhenti total. Padahal saat pandemi seperti ini setiap kita butuh imunitas rohani yang banyak, yang terus menerus, yang tawarrud lah. Tapi kenyataannya sarana untuk itu bukan dihentikan tapi dibatasi dan dipersulit. Nah ini kalau saya, waduh, ini lebih bahaya. Padahal ini memaksa kita untuk ngaji teman. Corona ini maksa ngaji ya sing temen, mari ngono ilmumu amalno sing temen. Terus pokoknya kudu ngene. Lah, ya ini diantaranya kemudian saya bikin acara ngopi terus di YouTube ini karena sebenarnya kebetulan jamaah kula saking tiba-tiba ku ada. Terus kangen gak oleh tuh anu WA kula atau inbox anu ya saya bisa merasakan kesedihan dan anu mereka itu. Terus yo napa malih ngono wis pun ngeten ae anu ya termasuk diantaranya YouTubean ini ngobrol santai yang berbobot. ya masalahnya saya sendiri kan langsung melihat kasat mata di daerah saya itu tajhizul mayit itu tidak bersar'i. Lah iya banyak seperti itu gitu. Iya. Ya, ini fenomena yang harus kita sikapi bersama dan melalui ngopi bareng ini mudah-mudahan ya kita bisa mencerahkan dan Iya. menunjukkan Solusinya yang benar itu untuk benar. mindset daerah-daerah itu dirubah itu gimana? Gimana Itu lagi? sulit itu. Merubah mindset itu ya harus bukan yang harus Kembali ditaati ngaji itu lagi. ya perhatikan firman Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ini titik takdim takhirnya nggak boleh ditukar. Harus taat kepada Allah nomor satu, kemudian Rasulullah, kemudian baru penguasa kita atau umara. Taat kepada umara tidak boleh mengalahkan taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak mudah memang. Tidak mudah bagi orang awam. Karena yang membuat sulit itu memang ya ilmunya yang nanggung itu. Dengan ilmu yang sulit menjadi mudah. Dengan ilmu yang mumpuni, yang hakiki, yang sulit menjadi mudah. Yang mudah ya sekarang apa-apa. Dengan rendahnya ilmu, jangankan yang sulit, yang mudah menjadi sulit. Apalagi yang sulit. Yang sepele menjadi 10. Apalagi yang 10. Nah, ini kan nomor satu kalau saya. Solusinya adalah bagaimana agar masyarakat kita, khususnya saudara-saudara muslim kita yang awam ini, semakin pandemi COVID ini bagaimana agar semakin berilmu untuk menyikapi ini semua, apa kalau bukan ilmu. Nah, ya ini yang menjadi PR kita bersama.